Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas PAIB akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, dan latar belakang penelitian kualitatif. Untuk poin yang pertama adalah pengertian metode penelitian pendidikan kualitatif yang akan dijelaskan oleh teman saya Asnafi Hildansyah. Berikut adalah peta konsep dari pengertian metode penelitian pendidikan kualitatif. Selanjutnya adalah tujuan penelitian kualitatif, di mana nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Eliza Rahmaulinuha, dan berikut ini adalah peta konsep dari tujuan penelitian kualitatif. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah manfaat penelitian kualitatif, di mana nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Binti Akhlaku Mukaromah, dan berikut ini adalah peta konsep dari manfaat penelitian kualitatif. Dan untuk poin yang terakhir adalah metode kualitatif dan perkembangannya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ati Nurrasyidah. Berikut ini adalah peta konsep dari metode kualitatif dan perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnafi Hildansyah dengan NIM 2011-941. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode penelitian pendidikan kualitatif. Penelitian pendidikan merupakan suatu kegiatan yang diarahkan untuk pengembangan pengetahuan ilmiah tentang kejadian-kejadian yang menarik perhatian pendidikan, yang bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan. Di sini saya mengambil contoh menurut tokoh 5. Yang pertama, menurut Zainal Arifin, penelitian pendidikan merupakan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut: dapat memecahkan masalah, praktis pendidikan, memiliki ketepatan dan keyakinan jika dihubungkan dengan populasi dan sampel, objektif dan rasional, berlaku secara umum, efisien, konsisten, baik antara perencanaan maupun antara hasil penelitian dan tujuan penelitian, koheren antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Tokoh kedua yaitu menurut Sugiono, penelitian kualitatif sering dinamakan sebagai metode baru atau post-positivistik, artistik, dan interpretis. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti suatu kondisi yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Yang ketiga, menurut Nasution, penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, karena dalam penelitian kualitatif dilakukan secara alamiah atau natural. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Yang keempat, menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Kemudian mereka mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan berhubungan dengan orang-orang yang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu menurut Strauss dan Corbin. Mereka berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Tujuan penelitian kualitatif yaitu ada dua. Yang pertama, menggambarkan dan mengungkapkan yang telah diamati. Yang kedua, menggambarkan dan menjelaskan yang telah diamati. Menurut Dr. Robi dan Suwandi menyatakan paradigma sebagaimana tercermin dalam asumsi, yaitu yang pertama, orientasi post-positivisme. Tujuannya ada 4, yaitu yang pertama adalah penjelajahan dalam melaksanakan penelitian. Peneliti memahami secara garis besar dan secara khusus. Yang kedua, penjelasan. Di sini peneliti menjelaskan atas pemahaman fenomena yang telah diamati. Yang ketiga, teori. Dengan adanya teori, peneliti diharapkan dapat menghubungkan konsep berdasarkan relasi dan variasinya. Yang keempat, praktik.
Peneliti harus memahami makna fenomena yang dihubungkan dengan nilai praktik. Kedua adalah orientasi konstruktivisme. Dalam orientasi ini disikapi dengan gejala yang bersifat tidak tetap dan memiliki hubungan di masa lampau, sekarang, dan masa depan. Yang ketiga, orientasi postmodernis. Orientasi ini memahami fenomena dari sudut pandang partisipan, konteks sosial, dan institusional yang bertujuan menjelaskan suatu masalah dengan menghasilkan generalisasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan manfaatnya, penelitian perlu dibedakan kepentingannya. Misalnya, bagi penulis, bagi suatu lembaga atau pihak-pihak lain. Kemudian, manfaat penelitian sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat penelitian teoritis, dan yang kedua, manfaat penelitian praktis. Manfaat penelitian teoritis berhubungan langsung dengan penerapan penemuan penelitian dan memuat kegunaan yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan. Sedangkan manfaat penelitian praktis untuk mempermudahkan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan serta bersifat teoritis, misalnya memperkaya atau mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan. Kemudian di dalam manfaat penelitian tidak boleh melebih-lebihkan manfaat yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu kegunaan atau manfaat penelitian antara lain. Yang pertama, memahami masalah. Penelitian dapat berguna untuk memperjelas suatu masalah atau informasi yang belum jelas atau masih samar. Sebagai contoh yaitu hukum meranggangkan sholat jamaah pada masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua yaitu memecahkan masalah. Penelitian ini berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ditemukan di suatu tempat penelitian. Sebagai contoh, memecahkan masalah atas ketidakmampuan siswa dalam membaca Al-Quran dengan melakukan penelitian tindakan kelas, metode Al-Hiro atau Iqra dalam pembelajaran Al-Quran. Yang terakhir, mengantisipasi masalah. Penelitian ini berguna untuk mengantisipasi suatu masalah yang diperkirakan akan timbul di kemudian hari. Sebagai contoh yaitu merekam jejak pendapat masyarakat terhadap undang-undang pornografi yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode kualitatif dan perkembangannya. Jadi dalam metode kualitatif itu terdapat 8 periode. Periode yang pertama yaitu periode tradisional yang dimulai dari tahun 1900 sampai 1950. Pada periode ini masih bekerja dalam tradisi paradigma positif fisik. Meneliti kualitatif pada periode ini masih sangat diwarnai oleh tradisi positif fisik yang mendasarkan analisisnya pada data objektif yang tampak. Kemudian periode yang kedua yaitu periode metode kualitatif memasuki masa kejayaan. Karena pada saat itu penelitian kualitatif itu tidak memiliki pola yang baku sebagaimana penelitian kualitatif, lebih-lebih pada model analisis datanya. Tetapi di sisi lain, periode ini dikenal sebagai masa kejayaan ilmu-ilmu sosial. Kemudian yang ketiga yaitu periode suram. Dalam periode ini, ilmu-ilmu humaniora menjadi wilayah kajian utama teori-teori interpretif kritis, yang berakibat peneliti kualitatif itu harus belajar bagaimana mengambil perspektif dan disiplin lain. Dan hal ini tidaklah gampang. Selanjutnya yaitu periode yang keempat, yaitu periode krisis representasi, yang dimana peneliti berjuang keras bagaimana mereka meletakkan diri mereka di tengah-tengah terjadinya diaspora metodologis. Kemudian periode yang kelima yaitu periode postmodern atau eksperimental, yaitu para peneliti terus meninggalkan kriteria-kriteria dasar dalam memahami suatu fenomena dan nilai-nilai moral dan kritikal yang juga dimasukkan sebagai bagian dari pemahaman tersebut. Selanjutnya yaitu periode post-eksperimental, yang mana pada periode itu para ilmuwan sosial mencoba mencari jembatan antara ilmu-ilmu sosial. Kemudian selanjutnya periode tahun 2000 sampai 2004, yaitu para ahli melakukan perdebatan metodologis yang intensif dan perjuangan melawan rezim konservatif, sehingga pada periode tersebut dikenal sebagai periode pertarungan metodologis.
Kemudian yang terakhir yaitu periode kini atau sekarang, dimulai dari tahun 2005 sampai sekarang. Pada periode ini terjadi pergeseran tujuan ilmu-ilmu sosial dari sekedar untuk memotret fenomena sosial yang menjadikan upaya untuk menciptakan suatu keadilan sosial. Dan pada periode inilah terjadi kebangkitan ilmu-ilmu sosial yang murni.